Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Setiawan dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai hemodialisis. Yang pertama adalah pengertian dari hemodialisis. Hemodialisis berasal dari kata hemo yang berarti darah dan dialisis atau pemisahan atau filtrasi. Hemodialisis berarti proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan mesin dialisis. Hemodialisis dikenal secara awam dengan istilah cuci darah. Tujuan dari hemodialisis. Tujuan dari dilakukannya hemodialisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. Yang kedua, menggantikan fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin saat ginjal sehat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Yang keempat, menggantikan fungsi ginjal sambil menunggu program pengobatan yang lain. Berikutnya ada prinsip-prinsip dari hemodialisis. Yang pertama, proses difusi. Proses difusi merupakan proses perpindahan suatu zat terlarut yang disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi zat-zat terlarut dalam darah dan dialisat. Yang kedua, proses ultrafiltrasi. Berpindahnya zat pelarut atau air melalui membran semi permeabel akibat perbedaan tekanan hidrostatik pada kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Dan yang ketiga, proses osmosis, yaitu perpindahan air karena tenaga kimiawi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmotik atau osmolalitas darah dan dialisat. Berikutnya, indikasi hemodialisis. Yang pertama, hemodialisis perlu dilakukan jika klien mungkin mengalami beberapa gejala seperti mual, muntah, bengkak, dan kelelahan. Namun, ada sejumlah indikasi yang membuat dialisis harus dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal akut atau penyakit ginjal stadium akhir. Indikasi tersebut mencakup perikarditis atau pleuritis, yaitu indikasi mendesak, ensefalopati uremik atau neuropati progresif dengan tanda-tanda seperti kebingungan, asteriksis, tremor, mioklonus multivokal, pergelangan tangan atau kaki layu, atau dalam kasus yang parah timbul kejang, indikasi mendesak. Berikutnya adalah cara kerja dari hemodialisis. Cara kerja hemodialisis adalah dimulai dengan memasukkan jarum ke pembuluh darah pasien guna menghubungkan aliran darah tubuh ke mesin cuci darah. Kemudian darah kotor akan disaring dalam mesin. Berikutnya, pada saat darah masuk di salah satu ujung penyaring, alat akan menyaring darah melewati banyak filter yang sangat tipis sehingga darah melewatinya. Lalu dialisis akan mengalir ke arah berlawanan di bagian luar filter. Selanjutnya, limbah dari darah akan berpindah melewati proses pembuangan mesin dialisis. Sedangkan darah yang disaring tetap berada di filter dan nantinya akan dialirkan kembali ke tubuh pasien. Tanda hemodialisis berjalan baik, yaitu berhasil adalah ketika pasien bisa merasakan tingkat energi yang lebih baik, serta nafsu makan yang semakin tinggi. Agar prosedur perawatan ini berjalan optimal, ada baiknya bila pasien mempertahankan berat kering ideal, yaitu berat badan ketika Anda tidak memiliki cairan lebih dalam tubuh. Selain itu, memperbanyak asupan natrium dalam makanan juga akan membantu hemodialisis bekerja optimal.
Ketika prosedur hemodialisis mampu berjalan dengan baik, maka tekanan darah akan membaik pula. Berikutnya adalah efek samping dari hemodialisis. Yang pertama adalah rasa gatal pada kulit dan kram otot. Kedua, tekanan darah rendah. Ketiga, anemia. Keempat, detak jantung tidak normal. Kelima, gejala stroke. Untuk peralatan dari hemodialisis adalah sebagai berikut. Ada gambar di samping. Yang pertama adalah mesin hemodialisis. Mesin hemodialisis merupakan perpaduan dari komputer dan pompa yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan memonitor. Yang kedua ada dialiser atau ginjal buatan. Dialiser adalah tempat di mana proses hemodialisis berlangsung, tempat terjadinya pertukaran zat-zat dan cairan dalam darah dan dialisat. Yang ketiga ada dialisat itu sendiri. Dialisat adalah cairan yang terdiri atas air dan elektrolit utama dari serum normal yang dipompakan melewati dialiser ke arah pasien. Proses kerja dari hemodialisis yaitu ginjal buatan atau dialiser mempunyai kompartemen darah dan kompartemen dialisat. Kedua kompartemen tersebut selain dibatasi oleh membran semi permeabel juga mempunyai perbedaan tekanan yang disebut sebagai transmembrane atau TMP. Darah dari dalam tubuh dialirkan ke dalam kompartemen darah, sedangkan cairan pembersih atau dialisat dialirkan ke dalam kompartemen dialisat. Pada proses hemodialisis terjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme difusi dan mekanisme ultrafiltrasi. Mekanisme difusi bertujuan untuk membuang zat-zat terlarut dalam darah atau blood purification, sedangkan mekanisme ultrafiltrasi bertujuan untuk mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh atau volume control. Kedua mekanisme dapat digabungkan dengan atau dipisah sesuai dengan tujuan awal hemodialisisnya. Berikutnya adalah durasi hemodialisa. Waktu atau lamanya hemodialisis disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tiap hemodialisis dilakukan 4-5 jam dengan frekuensi 2 kali seminggu. Hemodialisis idealnya dilakukan 10-15 jam per minggu dengan Hb 200-300 ml per menit. Hemodialisis reguler dikatakan cukup bila dilaksanakan secara teratur, berkesinambungan selama 9-12 jam setiap minggu. Dosis diminum durasi HD yang ditetapkan oleh KDOGI adalah 2,5-4,5 jam dan dilakukan 3 kali seminggu. Akan tetapi tujuan pengobatan awal terutama ketika kadar blood urea nitrogen ataupun sangat tinggi, misalnya di atas 225 mg atau DL. Durasi dialisis dan kecepatan aliran darah harus dikurangi. URR harus ditargetkan 40%. Hal ini berarti menggunakan laju aliran darah hanya 250 ml per menit dengan durasi dialisis selama 2 jam. Durasi dialisis yang lebih lama pada keadaan akut dapat menyebabkan disequilibrium syndrome yang dapat menyebabkan kejang atau koma setelah dialisis. Hal ini diakibatkan pembuangan zat terlalu dalam darah terlalu cepat. Setelah melewati terapi awal, responden dapat dievaluasi kembali dan untuk durasi dialisis selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 3 jam, asalkan keadaan pun predialisis 100 ml per DL. Durasi dialisis selanjutnya dapat dilakukan selama yang diperlukan, tetapi panjang pengobatan dialisis tunggal jarang melebihi 6 jam, kecuali tujuan dialisis adalah pengobatan overdosis obat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.